Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, cerdas, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini siapa yang tidak hadir? Saya Siti dan Ryan. Oke, semoga kita doakan mudah-mudahan mereka cepat sehat dan bisa kembali ke sekolah. Boleh ketua kelas kita berdoa dulu? siap. Sudah siap belajar hari ini? Mata pelajaran apa hari ini? IPAS. Silahkan buka buku IPAS-nya, disiapkan bukunya, alat tulisnya, dikeluarkan di atas meja. Terakhir kita belajar apa? Ya, terakhir kita belajar tentang planet ya. Masih dalam tema bumi dan antariksa. Terakhir kita membahas tentang planet atau tata surya. Ada berapa planet yang kalian ketahui? Angkat tangan. 8. Oke, boleh. Cantika. Planet yang Cantika ketahui. Yang terdekat dari matahari. Merkurius. Bumi. Ada yang kelewat nggak? Apa? Venus. Jadi Merkurius, Venus, Bumi. Kemudian Mars. Yang besar setelah Mars, Jupiter. Yang ada cincinnya Saturnus. Kemudian Uranus. Yang terakhir Neptunus. Ya, itu adalah ke-8 ya planet yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, mulai dari yang terdekat hingga yang terjauh dari matahari. Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Setelah tata surya ada tentang menjelajahi planet Mars. Sebelumnya, tujuan pembelajaran hari ini, kalian akan mampu menjelaskan peran teknologi antariksa dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kalian akan mampu mengidentifikasi perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Yang ketiga, kalian juga akan mampu menjelaskan manfaat perkembangan teknologi dalam memudahkan kehidupan manusia. Sudah siap belajar? Ya, sebelum kita mulai belajar, kita tepuk siap belajar dulu. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai belajarnya. Ya. Silahkan kita sama-sama membuka bukunya ya. Halaman 131 ya. Penjelajahan penjelajah yang berkunjung ke Mars. Sudah dibuka? Halaman 131. Bu Rizka berikan kesempatan kalian untuk membaca selama 5 menit ya. Nanti setelahnya kita akan diskusi. Boleh baca dulu masing-masing. Ya. Sudah membacanya? Sudah. Kalian baru saja membaca sebuah teks ya tentang penjelajah yang berkunjung ke Mars. Setelah membaca, kita coba diskusi. Siapa yang berkunjung ke Mars? Rover. Rover itu apa sih? Ya, rover itu adalah robot yang dibuat oleh siapa? Dibuat oleh manusia dari negara Amerika. Ya. Rover ini adalah sebuah robot yang dirancang oleh manusia dari Amerika. Kemudian rover ini dikirim ke mana? Ke Mars. Ada berapa rover? 4. Siapa aja namanya? Siapa aja? Sojourner, kemudian Spirit,
opportunity, dan curiosity. Ya, 4 rover ini ada 5 satu laginya siapa? Satunya lagi adalah Perseverance. Ya, ada 5. Ya, ada 5 robot yang dikirim oleh Amerika ke Mars. Untuk ngapain mereka di sana? Ya, untuk menjelajah Mars. Ya. Apa yang mau mereka cari tahu di sana? Apakah Mars bisa dikunjungi oleh manusia? Gimana Cantika? Apakah Mars bisa dikunjungi oleh manusia? Oke, apakah Mars bisa dikunjungi oleh manusia? Ya, kemudian apa lagi? Oke, apakah Mars memiliki air di sana? Kemudian apa lagi? Oke, Nadia. Katanya Nadia, apakah ada kehidupan di Mars? Kemudian apa lagi yang diberikan informasinya? Ya, tadi ada beberapa informasi katanya ya. Katanya rover ini dikirim ke Mars tujuannya untuk mencari tahu apakah di sana ada kehidupan, apakah di sana ada air, apakah di sana bisa ditinggali oleh manusia. Ya. Kemudian rover memberikan informasi kepada manusia yang di bumi bagaimana caranya? Dengan mengirimkan foto. Good, Aisyah. Ya, dengan mengirimkan foto yang bisa kita pantau dari bumi. Menurut kamu, ya, canggih nggak? Canggih sekali, ya. Ternyata seluas bumi ini masih ada orang yang tertarik untuk melihat Mars. Kemudian yang kedua, ya, apa saja teknologi antariksa yang digunakan untuk menjelajah luar angkasa? Kalau tadi kita setelah baca, teknologi apa aja sih yang digunakan untuk menjelajahi Mars? Ya, Aisyah? Telepon pintar. Ya, satelit. Kemudian apa lagi? Ya, alat pemurni air. Ya, transportasinya apa kira-kira untuk sampai ke sana? Mobil? Apa? Roket, betul. Alat transportasi untuk menuju Mars bukanlah mobil, bukan juga pesawat, melainkan adalah roket. Good, Nadia. Ya. Kemudian kalian bisa mengetahui nggak perbedaan teknologi zaman dulu sama zaman sekarang? Kalau dilihat bagaimana sih perbedaannya apa? Kenapa Cantika? Kalau zaman dahulu nggak ada layar. Oh, maksudnya Cantika zaman dahulu nggak ada layar seperti telepon pintar atau smartphone gitu, maksudnya? Ya, kalau dulu nggak ada layar, kita ngeliatnya apa kalau dulu? Oh, cuma bisa dari tombol-tombol aja, ya. Kemudian perbedaannya apa lagi? Kalau dari segi transportasi, masih manual, ya. Gimana Aisyah? Oh, kalau sekarang ada listrik. Apa yang pakai listrik? Oh, ada mobil listrik, ya. Ada sepeda listrik. Yang mana kalau dulu kayak gimana sih mobil itu? Ya, menggunakan bensin. Kalau sepeda yang manual di kayu, digoes, ya. Artinya sudah ada perkembangan zaman atau perbedaan perkembangan teknologi dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Nah, dari situ ya akhirnya terciptalah teknologi antariksa. Kalau tanpa kita sadari, ternyata rover yang tadi dikirim ke Mars itu adalah perpaduan antara teropong sederhana dan kamera smartphone. Ya. Tadi fungsinya rover ya ke Mars tujuannya untuk apa? Ya, menjelajahi planet Mars. Yang mana kalau kita cuma pakai alat teropong, kita cuma bisa memantau dari jauh. Ya, misalkan memantau bulan dari jauh. Apa? Ya, tidak bisa melihat detailnya. Kita cuma bisa memantau dari bumi dengan teropong, kemudian perpaduan antara teropong sederhana dan kamera smartphone. Jadilah si rover tadi.
Rover ini akhirnya mengirimkan kondisi tanahnya Mars seperti apa, kondisi udaranya di sana bagaimana, apakah ada air di sana, ya, dengan memadukan ya dua teknologi ini. Nah, rover ini adalah salah satu pemanfaatan kecerdasan artifisial. Kalian tahu kecerdasan artifisial? Belum tahu? Kalau AI tahu? Nah, AI kepanjangan dari apa tahu nggak? Artificial Intelligence atau bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Sekarang kita bahas tentang kecerdasan artifisial. Boleh nanti dicatat di buku ya. Apa sih itu kecerdasan artifisial? Ya, kecerdasan artifisial itu adalah program komputer yang mana komputer ini bisa berpikir, bertindak, serta mengambil keputusan selayaknya manusia. Nah, ini adalah karakteristik AI-nya ya. Karakteristik KA sendiri atau kecerdasan artifisial itu mereka bisa belajar dari data. Ya, ini adalah contohnya tampilan beranda YouTube ya, yang bisa memberikan rekomendasi tontonan kita berdasarkan riwayat pencarian YouTube kita. Misalkan contoh YouTube kamu biasa digunakan untuk nonton Cocomelon, Nusarara, atau misalkan apa lagi? Upin Ipin, Mabeti, apalagi. Terus misalkan kalian sering nonton podcastnya Deddy Corbuzier misalkan, atau kalian biasa podcast apa? Nadia Omara. Nah, karena kalian selalu mengirimkan histori pencarian itu, akhirnya ketika kalian nanti membuka YouTube akan muncul video-video Nadia Omara yang lain, atau video Upin Ipin yang belum kalian tonton. Jadi KA itu belajar dari data. Kemudian yang kedua, KA bekerja berdasarkan algoritma. Ya, di sini ada contohnya tampilan Shopee. Ya, dia memberikan rekomendasi barang berdasarkan pola riwayat pencarian. Jadi sama kurang lebih dengan mempelajari dari data. Kalau Shopee juga gitu. Misalkan nih, Bu Rizka sekarang lagi pengen beli kerudung warna pink misalkan. Kerudung pasmina warna pink. Bu Rizka search di Shopee. Muncul nih dari toko A, toko B, toko C, toko D. Nanti ketika Bu Rizka buka lagi, ternyata langsung banyak ya muncul di beranda Bu Rizka tentang kerudung tadi. Jadi kecerdasan artifisial ini bekerja berdasarkan algoritma pencarian. Yang ketiga karakteristiknya, kecerdasan artifisial juga dapat beradaptasi dan meningkatkan performa. Ini contohnya adalah Google Maps. Ya, Google Maps. Kalau Google Maps ya bisa misalkan contoh kita mau ke Monas pagi-pagi. Ya, pagi-paginya jam 6 misalkan. Ya, dia akan memberikan rute tercepat serta waktu tempuh. Kalian ada yang pernah nyobain Google Maps? Ya, seperti itu. Kita search-nya jam 6 mau ke Monas, terus kita search lagi jam 12 mau ke Monas. Kira-kira hasilnya akan sama atau enggak? Kenapa enggak sama? Karena akan ada macet, betul. Akhirnya, ya, kalau kita search mau ke Monas jam 12, ya jam 12 siang, ternyata akan tambah informasinya. Dia akan memberikan rute tercepat karena di situ ada misalkan di jalan Cakung terjadi macet sepanjang 5 km. Ada perbaikan jalan juga diberikan informasinya. Ya. Yang tadinya kita search jam 6 pagi dengan Google Maps mau ke Monas misalkan durasi waktunya 30 menit, ternyata jam 12 bisa 1 jam kita ke Monas. Nah, berarti itu KA bisa beradaptasi dan meningkatkan performanya. Ya. Yang terakhir, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan. Contohnya di sini ada dari gambar tangkapan muka, dia bisa merekomendasikan, oh ini mukanya Rizky, oh ini mukanya Cantika, oh ini misalkan mukanya Hairil dan sebagainya. Ya, mungkin kalian punya juga di handphone juga ada kayak gitu. Ya.
Nah, itu adalah karakteristik kecerdasan artifisial. Nah, akhirnya terciptalah mesin cerdas dan mesin non cerdas. Perbedaannya adalah kalau mesin cerdas, cara kerjanya dia bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Kalau mesin non cerdas, cara kerjanya hanya sesuai dengan instruksi yang diprogramkan. Ini ada video pertama. Menurut aku, ini salah satu vakum terbaik yang bisa dipakai buat berbagai kebutuhan. Ada HEPA filternya juga yang efektif nyaring debu halus. Dan jujur, ini tuh daya hisapnya kuat banget. So far kayaknya yang terbaik dari semua vakum yang aku punya. Asiknya, dia tuh punya banyak extension. Ini bisa aku pakai buat nyapu lantai. Terus karena dia cordless, jadi nggak ribet juga kalau mau bersihin langit-langit. Ini juga bisa dipakai buat menghilangkan tungau dan debu penyebab alergi. Jadi nggak usah ganti vakum, cukup punya satu ini aja. Bisa juga buat bersihin kasur dan karpet. Baterainya lumayan tahan lama dan ada garansi 24 bulan. Tapi vakum ini cuma bisa dipakai buat bersihin kotoran kering ya. Overall ini sih worth it banget. Desainnya estetik dan ada tempatnya kayak gini jadi lebih rapi deh. Kalau mau beli juga linknya di bio ya. Selamat keracunan. Ya, itu adalah video pertama. Video yang kedua nanti kalian bisa membedakan akhirnya. Vakum 13 juta, apa rasanya sih? Tangki air bersihnya tinggal dipenuhin aja. Cairan pembersihnya juga nggak usah ditaker, tapi otomatis. Masukin aja botolnya ke dalam sini. Settingan detailnya pakai aplikasi Airbot, bisa dioperate dari mana aja dan bisa dibikinin jadwal otomatis. Bisa diatur juga kalau mau bersihin ruangan tertentu aja atau area tertentu. Kecanggihannya lagi, ini mop udah bisa ekstensi, jadi jangkauannya lebih detail. Ini robot juga udah sensitif banget sensornya. Kalau masuk area gelap, ada lampu yang otomatis nyala. Pas terang, otomatis mati. Tiap selesai satu ruangan, robotnya pulang buat ngebilas stempelnya. Nah, rambut atau bulu yang kusut di brushnya ini tuh jadi kekurangan kalau pakai robot vakum. Tapi kalau pakai Airbot X40 Ultra dipotongin sama dia bisa mapping, jadi meskipun pintu kebuka aman, gak kabur. Beres ngepel, air kotornya ditampung di tangki ini, tunggu penuh aja baru dibuang. Kalau debu-debunya ditampung di kantong ini, bisa sampai sebulanan lah. Habis itu dia keringin sendiri sampai beres. Kalau ketemu keset atau karpet, mopnya otomatis naik ke atas, jadi nggak bikin basah. Kalau mau dihindarin, bisa juga disetting. Tingkat kebasahan kain pelnya juga bisa diatur. Daya hisap maksimalnya 17 kPa. Itu adalah dua teknologi ya, sama-sama fungsinya sama. Apa fungsinya mereka berdua? Sama-sama bersihkan kotoran. Bisa bedain nggak mana yang mesin cerdas, mana yang mesin non cerdas? Yang mana yang mesin cerdas? Yang ini. Kenapa dia disebut mesin cerdas? Ya, karena dia bisa bekerja sendiri. Katanya tadi kalau misalkan di kondisi gelap dia menyalakan lampu, kalau kondisi terang dia matikan lampu, begitu. Kemudian dia bisa ada sensor, kalau misalkan ada benda-benda kayak tadi guntingnya nggak akan kesedot. Kalau misalkan pintunya kebuka, dia nggak akan keluar dari pintu, misalnya gitu ya. Nah, ini adalah contoh mesin cerdas. Sedangkan yang tadi sama-sama mesin pembersih debu, tapi kalau yang sebelahnya, yang vakum cleaner biasa, itu adalah dia mesin non cerdas. Karena cara kerjanya masih berdasarkan perintah manusia. Ya. Bisa membedakan mesin cerdas dan non cerdas? Bisa. Selanjutnya, kita akan mengerjakan tugas kelompok. Di sini ada beberapa gambar. Kalian cukup mengelompokkan ya. Jadi di posternya mengelompokkan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya, serta berikan informasinya. Tadi boleh kalian muat informasi tentang apa itu kecerdasan artifisial, apa itu karakteristiknya, dan sebagainya. Boleh ada yang gunting, ada yang ngelemin, ada yang bikin judul mesin cerdas versus mesin non cerdas. Itu apa? Robot vakum. Yang bulat yang tadi kita tonton itu apa namanya? Robot vakum. Ya. Ada yang nggak tahu namanya? Itu apa namanya? Itu tangan hasil. Ya, vacuum cleaner. Betul. Tapi yang di tangan kirinya Destin, tangan kanannya Destin apa? Ya, apa itu? Ya, mesin robot vakum. Ada yang nggak tahu namanya? Yang di kiri kamu apa? Kiri kamu apa? Apa namanya? Ya, vacuum cleaner. Itu apa? Itu mobil otonom. Dispenser, coba. Ada yang tahu nggak ini apa? Ini mesin buat. Ya, silakan diskusi ya. Itu termasuknya mesin cerdas atau non cerdas? Kalau dia ternyata bisa edit foto, menggabungkan beberapa foto jadi kayak real, kira-kira itu cerdas atau tidak cerdas?
bisa ngeluarin kopi. Nah, ini tempel. Kelompok 1 sudah selesai mengerjakannya, posternya? Sudah, alhamdulillah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, sudah. Kita sama-sama cek posternya apakah sudah sesuai. Siapa yang percaya diri untuk mempresentasikan pertama? Angkat tangan. Oke, boleh. Kelompok 2. Boleh maju semuanya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 presentasi. Kelompok yang lain sambil cek, ya. Kelompok yang lain sambil cek apakah sama. Kalau ada perbedaan bisa ngomong setelah sesi kelas 2, sesi kelompok 2 selesai presentasi. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, boleh disampaikan. Di sini ada mesin non cerdas versus cerdas. Jadi di sini non cerdas ada mesin pembuat kopi, Ya. terus ada mesin cuci, kipas angin, kalkulator, dan vakum cleaner. Lalu yang cerdas ada Google Maps, robot vakum, dan mobil otonom, Meta AI, dan ChatGPT. Ya. Kenapa itu disebut mesin non cerdas dan itu masuknya ke mesin cerdas? Ya, itu karena masih dikendalikan oleh manusia. Misalkan Oke. contohnya ini kipas angin masih dinyalain, terus Oke. kecepatannya masih bisa diatur-atur sama manusia. Terus Oke, vacuum cleaner betul. Kemudian kenapa di yang sebelah kiri itu cerdas? karena dia bisa kerja sendiri tanpa diperintahkan. Oh, baik. Agak lebih canggih daripada mesin non cerdas. Iya. Sekarang tanggapannya, bagaimana dari kelompok 1, 3, 4, dan 5? Bagaimana tanggapannya? Apakah sama hasilnya dengan kelompok 2? Sama. Adakah yang berbeda? Tidak. Oke, berarti secara keseluruhan kalau mesin cerdas itu adalah Google Maps, kemudian Meta AI, ChatGPT, mobil otonom, dan robot vakum. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Karena kurang lebih sama ya informasinya, boleh dikumpulkan hasil posternya. Oke, sekarang kita buka handphonenya masing-masing. Ya, kita isi soal ya sehubungan dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan dibuka Wayground, WAYGROUND. Jangan lupa enter name-nya sesuai dengan nama kalian dan nama teman kalian. Karena kan satu handphone berdua ya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silakan buka Wayground. Terus kemudian di kanan atas enter code. Enter code. Itu enter code 744705. 744705. Nah, ini harusnya berarti kalau kita ada 28 ada 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baru 11. Sabar. Siapa yang belum? Oke, kita mulai ya. Tidak boleh nanya ke teman sebelahnya. Hanya boleh diskusi dengan berdua ya, sesuai dengan yang sudah. Kita mulai ya. Dash, tidak ada suara. Silakan mengerjakan. Ada yang belum? Super kembar. Ada 2 yang kembar, yang rangka kembar. Menara Telkom untuk itu memancarkan sinyal Telkom. Ada yang kendala.
pesawat terbang. Nah, itu menara pemancar sinyalnya tapi sinyal Telkom. Itu maksudnya. Di Junior dan Syauki unggul. Di sini ada Ridil, Rizky dan Fadil urutan kedua. Ayo, segera. Rani Fitri, kenapa ada kendala? Ya, ayo. Autocorrect, maksudnya pesawat terbang. Yang nggak ada kabelnya, berarti dia bisa pakai wireless. Ayo, Syakila, Vira, Ojan dan Dila, yo semangat. Rani, Azril dan Dinda, Destin, Hana, ayo semangat. Ya, selamat kepada Kenzio dan Restu ya, serta Nadia dan Meida, serta Junior dan Syauki ya, yang sudah dengan tepat dan cepat dalam menjawab. Ya, kita sama-sama kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita hari ini udah belajar apa aja? Ya, betul, IPAS. IPASnya belajar apa aja? Oke, belajar IPAS dan belajar tentang mesin cerdas dan non cerdas. IPASnya kita belajar apa? Ya, penjelajahan di planet Mars. Ada berapa tadi rovernya? Ada 5 rover. Tugasnya ngapain di sana? Ya, menjelajahi planet Mars untuk mencari tahu apa aja sih, ada apa di planet Mars. Kemudian mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kita juga tadi sudah belajar. Apa itu mesin cerdas? Ya, apa Ariel? Ya, mesin yang dapat bekerja tanpa instruksi manusia. Ya, minim instruksi. Kalau mesin non cerdas kebalikannya, dia masih berdasarkan instruksi manusia. Dari materi yang sudah disampaikan, sudah bisa dipahami? Adakah pertanyaan? Benar? Kalau nggak ada pertanyaan, Bu Rizka yang nanya. Ya. Hal baru apa yang kamu pelajari hari ini? Kalian jadi tahu apa sih dari belajar hari ini? Jadi, kalian jadi tahu akhirnya sudah ada yang pernah menjelajahi Mars. Terus jadi tahu apa lagi? Selain sudah menjelajahi Mars. Akhirnya jadi tahu tentang kecerdasan artifisial, ada mesin cerdas. Itu hal barunya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tantangan apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Dari belajar hari ini, tantangannya apa? Kenapa? Tantangannya di main kuis. Kenapa? Agak sulit. Tapi semua sudah dipelajari kan? Disampaikan tadi sama Bu Rizka? Ya, berarti besok dalam belajar harus lebih fokus dan agar lebih mengingat ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ya dapat bermanfaat khususnya ke diri kita semuanya agar kita bisa terbuka terhadap perubahan, terbuka terhadap perkembangan teknologi. Jangan sampai kalian kurang update. Tahu kudet? Ya, jangan sampai kalian jadi anak yang kudet. Kalian harus terbuka dengan perubahan zaman. Jadi jangan sampai kalian menutup diri ya. Menutup diri dari teknologi tersebut ya. Kalian harus bisa mudah beradaptasi. Sebelum kita pulang ya, Rizka menyampaikan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Berarti untuk selanjutnya kita akan belajar di pertemuan atau di bab baru setelah bumi dan antariksa. Jadi kita sudah selesai ya di bab 5 ini. Yuk kita siap-siap pulang, dirapikan buku dan tasnya. Dipimpin doa sama Kenzio. Boleh Kenzio pimpin doa dulu. Siap. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.